Senang berjumpa dengan saudara semua dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali memasuki satelit ke-6 bagian yang ke-9. Artinya sudah 59 renungan yang kita dengarkan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, ini kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terangkanlah ya Tuhan, agar kami dapat mengerti. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri ya Tuhan mengurapi kami, memenuhi kami, untuk kami dapat melakukan firman. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah menderita karena Kristus. Dengan nas kita dari Matius pasal 5 ayat 11 dan ayat yang ke-12 yang berbunyi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara-saudara, orang berbahagia atau orang yang diberkati berikutnya saat ini yang disebut oleh Tuhan Yesus adalah mereka yang menderita oleh sebab nama Kristus sendiri. Mereka yang dicela, yang dianiaya, dan difitnahkan segala hal yang jahat, atau mereka didustakan oleh orang-orang jahat, mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang mereka. Di dalam terjemahan lama, ayat ini berbunyi demikian: berbahagialah kamu apabila orang mencela kamu serta mengumpat kamu dengan dusta oleh sebab aku. Jadi kata yang tepat di situ, memfitnah, itu artinya ada orang-orang yang mengumpat dengan dusta-dustanya. Inilah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang siap memikul salibnya, seperti yang Yesus katakan di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Inilah orang-orang yang diberkati, inilah orang-orang yang berbahagia, siap untuk memikul salib, siap untuk menerima penderitaan karena nama Yesus. Sama seperti Kristus telah menderita untuk kita, demikian juga kita seharusnya rela menderita karena nama Kristus. Ucapan berkat ini bukan saja sebuah janji, tetapi juga sebuah peringatan bahwa setiap pengikutnya akan menderita karena namanya, seperti yang sudah Yesus katakan kepada para muridnya, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas pasal 10 ayat yang ketiga. Perhatikan, kita diperhadapkan kepada bahaya seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Inilah yang harus kita tanggung karena nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dikatakan upahmu besar di sorga. Memang berat menjadi seorang yang menyandang predikat sebagai murid Kristus. Berat karena kita diperhadapkan dengan aniaya penderitaan. Namun Yesus telah menyediakan ganjaran yang setimpal bagi kita, bagi mereka yang menderita karena nama Yesus. Hal ini bukan hanya menjadi pewaris kerajaan surga seperti kita telah pelajari sehari sebelumnya, namun kita juga mendapat upah atau pahala atau hadiah atau dalam bahasa Inggris reward, yang dalam bahasa Yunani digunakan kata mistos. Dikatakan di sini kita mendapat upah yang banyak, digunakan kata polus di sana atau poli, banyak hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita yang rela menderita karena nama Yesus. Ini menggambarkan bahwa setiap kerja kita selalu ada upah yang setimpal, seperti seorang pekerja yang berhak menerima upah harian mereka.
seperti para nabi yang berhak mendapatkan upah setimpal dengan perbuatan dan pelayanan mereka. Yesus menjanjikan orang yang menderita karena Kristus akan mendapat upah yang banyak di sorga. Bukan hanya kita menjadi pewaris kerajaan sorga, tetapi di sorga kita mendapat upah, pahala, hadiah yang banyak. Inilah janji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, panggilan kita adalah menjadi seorang murid Kristus. Menjadi seorang murid Kristus berarti kita harus mengikuti petunjuk dan teladan Kristus. Itu berarti